Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga semua pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita melanjutkan ke kompetensi dasar yang ke-12, yaitu dengan mendistribusikan iklan online untuk materinya. Yang pertama, pengertian dan jenis-jenis iklan online. Iklan online adalah iklan yang dipromosikan melalui jaringan internet. Iklan online merupakan upaya pemasaran online dengan menampilkan sebuah situs web pada hasil pencarian search engine dengan baik cara berbayar maupun dengan cara yang gratis. Iklan online juga bisa digambarkan sebagai kegiatan memasang iklan untuk menawarkan produk ataupun jasa lewat dunia maya, dalam hal ini internet, yang tujuannya tidak lain adalah untuk meraih keuntungan dari kegiatan penjualan. Di bawah ini merupakan jenis-jenis iklan online yang perlu kita ketahui. Jadi ini secara teori saya jelaskan mengenai jenis-jenis iklan online. Apa saja? Yang pertama adalah direct advertising, di mana pemasang iklan dan pemilik media berhubungan langsung dengan menandatangani kontrak atau disebut MOU untuk menampilkan iklan atau inisiatif promosi. Kelebihan direct advertising ini proses promosinya cepat ya, jadi ini langsung menandatangani kontrak lalu langsung iklan running atau jalan. Kekurangannya yaitu jarang orang yang berkunjung untuk membeli sebuah produk online. Kemudian yang kedua adalah self advertise atau self advertising. Pendekatan iklan baru di mana materi iklan, penempatan iklan, tampilan serta teks dikerjakan sendiri oleh pemasang iklan, jadi terima beres melalui metode proses yang dilakukan sendiri di online. Kelebihan self advertising yaitu pemasang iklan sesuai dengan apa yang ditampilkan di iklan dan tersebut merupakan barang dari produknya sendiri. Jadi ini langsung ya di setting sendiri, dipasang-pasang sendiri. Kekurangan self service advertise seharusnya yaitu banyak barang yang hampir menyerupai barang yang dipasarkan sehingga orang bisa melihat sebelah mata. Jadi ini kekurangannya seperti ini. Jadi barang yang hampir menyerupai barang yang dipasarkan. Kemudian ad network, sebuah jaringan network iklan yang menghubungkan dan memediasi antara pemasang iklan dengan pemilik situs web. Jaringan iklan seperti ini biasanya menargetkan kampanye ya, yang tidak mempunyai target audiens khusus, tapi mengincar sebesar mungkin orang yang melihat iklan dengan biaya sekecil mungkin. Jadi ini orientasinya pada traffic ya, pada pengunjung, entah itu pengunjungnya tertarget atau tidak, yang penting trafiknya besar. Kekurangannya yaitu tidak banyak orang yang mengenal dan jarang orang yang masuk ke dalam situs tersebut. Nah, karena apa? Karena ini tidak tertarget, hanya mengandalkan trafik banyak. Kemudian contextual advertising, iklan yang ditargetkan pada konten. Iklan tidak ditampilkan secara random tapi telah dipilih oleh sistem secara otomatis sesuai dengan konten yang relevan dengan iklan tersebut. Nah, jadi iklan itu dipasang dengan konten-konten yang relevan dengan produk yang kita jual. Misalkan kita jual produk hijab, kemudian ditampilkan di konten-konten mengenai tutorial hijab. Itu misalkan. Kelebihannya yaitu banyak orang yang mengakses iklan ini dan iklan ini sangat menguntungkan bagi yang sudah terlibat, dan karena iklan tersebut menjanjikan dengan keuntungan yang membuat calon konsumen tertarik untuk mencoba. Kekurangannya dipilih secara otomatis dan prosedur yang sangat rumit. Jadi dengan proses seleksi. Kemudian Twitter advertise ya, iklan yang berfungsi sebagai tweet dari pemasang iklan, yaitu iklan berbasis keyword yang pendek didistribusikan kepada user pembaca konten sesuai dengan keyword yang dipilih. Kelebihan Twitter, iklan disebarkan sangat cepat direspon oleh calon konsumen ya, ini pada era Twitter ya, ini sangat efektif sekali. Nah, tapi untuk sekarang mungkin ke arah networknya itu paling banyak sosial media, yaitu IG, Facebook, dan TikTok. Kekurangannya yaitu banyak orang yang hanya membaca iklan tersebut dan tidak tergiur untuk mencobanya. Kurangnya post gambar dan mengandalkan teks saja. In-stack advertising, sistem in-stack advertising yaitu otomatis menghubungkan kata-kata tertentu di dalam website dengan konten iklan yang terhubung. Dalam hal ini yang disebut dengan review. Ya, kita memasang review di blog atau dikenal dengan istilah blog post. Kekurangannya respon dari calon konsumen ya, jadi kalau memang di review itu ternyata reviewnya di blognya itu kurang banyak traffic, kurang banyak pengunjung, itu juga kurang dapat respon.
Lalu ad network optimization, yaitu suatu jasa optimasi iklan, mengevaluasi dan memilih iklan yang bayar terbanyak untuk ditampilkan dalam halaman web, dan mengevaluasi semua pilihan serta ukuran yang paling baik dan karakteristik visualnya. Kelebihan visual dari iklan ini sangat menarik dan bisa menarik orang untuk mengunjunginya. Kekurangannya, kurang dikenal banyak orang sehingga orang-orang jarang untuk melihat iklan dalam situs ini. Ya, karena apa? Yang jelas ini karena kurang traffic, kurang pengunjung. Kemudian mirip ad agencies, agen periklanan yang mewakili blog-blog serta situs web tertentu dan memediasi penjualan mereka untuk kampanye besar dilakukan oleh brand-brand besar ataupun agensi iklan besar. Kelebihan yaitu karena dibantu oleh pihak agensi yang membantu strategi pemasaran melalui bentuk iklan ini. Kekurangannya biaya pengeluaran iklan akan lebih besar karena menggunakan agensi untuk perantara periklanan. Ini seperti website news ya, memasang iklan di website news atau website berita. Berita itu juga ada dua, yaitu berita lokal dan berita nasional. Tentu saja yang berita nasional ini lebih mahal. Kemudian social advertise, yaitu iklan untuk media sosial. Ya, ini penjelasannya seperti ini ya, memanfaatkan ya pengaruh sosial media ya, dan terutama adalah viral marketing. Karena rekomendasi langsung dari teman ke teman. Kekurangannya jangan hanya di media sosial, melainkan memiliki website pribadi agar lebih efektif dalam penjualannya ya. Jadi disarankan selain memiliki media sosial juga memiliki website pribadi. Ini media sosial ini yang jelas ya seperti Facebook, kemudian IG, ya, TikTok ini untuk saat ini. Kemudian video advertise, bentuk iklan yang dicarikan pada konten video, berbagai format tersedia. Kelebihan iklan mudah diingat karena sama seperti apa yang dipasarkan. Nah, ini yang paling ngetren saat ini adalah ini yang paling efektif. Ya, karena ini juga bisa diupload di Facebook Reel, ya, IG Reel sama TikTok. Nah, jadi ini video advertising ini yang paling efektif untuk saat ini ya, di tahun 2022. Ya, ini ada lagi ya, RSS advertise ya, pengertiannya iklan ditampilkan di RSS feed ya. Feed ini yang jelas ini pada konteks konten secara manual ditargetkan pada konsumen tertentu. Ya, kelebihan penempatan iklan melalui klasifikasi kebutuhan sudah ditentukan. Ini biasanya di RSS feed pada website. Sekarang ini sudah jarang digunakan ya. Kemudian sponsorship ya, bentuk produk layanan sebagai ganti promosi terhadap suatu brand. Sponsorship online, kelebihannya sangat bagus untuk meningkatkan produk yang sedang unggul. Kemudian kekurangannya kurang penjelasan mengenai produk tersebut, jadi hanya sebatas kayak seperti banner atau sponsor by apa gitu. Kesimpulannya ya, dalam mendistribusikan iklan online, kita harus pahami yang dilakukan dalam mempromosikan produk ya, yaitu yang pertama, ketika kita sudah punya produk ya, kemudian kita mengiklankan secara organik dan secara berbayar. Untuk organik itu bisa melalui sosial media, Instagram Ads ya, ini ada tambahannya yaitu TikTok ya, dan YouTube untuk saat ini ya. Kebetulan ini modul dibuat sudah lama, jadi ada pembaruan baru lagi seperti ini ya. Jadi ketika kita punya produk, ada dua jenis iklan mendistribusikannya, ada yang organik ya, gratisan, kemudian ada yang berbayar. Terus kemudian yang semuanya ini kayak Facebook Ads, Instagram Ads yang secara berbayar ya, kemudian dengan iklan AdWords ini juga berbayar, paid review di website orang lain juga berbayar. Nah, ini semua caranya sudah saya upload di video ini ya, di channel ini, kalian bisa cari-cari. Ya, kemudian caranya gratisan. SEO ya, ini website, kemudian social media marketing ya, untuk FB, IG, ya, TikTok, sama YouTube. Nah, ini semua juga sudah saya upload di sini ya, cara baik secara berbayar maupun secara gratisan.
Sedangkan untuk menjual produk melengkapi kita menggunakan cara ini, kita bisa menggunakan ini Tokopedia, Shopee ya, dan satunya adalah Bukalapak. Ini yang paling marketplace paling ngetren saat ini ya. Ada tambahan misalkan Lazada juga silahkan. Nah, tapi yang paling ngetren adalah Tokopedia, Shopee sama Bukalapak. Jadi kesimpulannya dalam mendistribusikan ikan online, ketika kita sudah punya produk, kita bisa menggunakan cara iklan yang berbayar maupun cara yang gratis. Dan semuanya yang cara berbayar, baik itu menggunakan sosial media, iklan dengan menggunakan AdWords, ya, menggunakan paid review di website orang lain. Ya, ini semua sudah saya jelaskan di channel video saya ini. Secara gratisan juga gitu ya. Facebook gratisan, IG gratisan, caranya TikTok gratisan, YouTube gratisan, itu bagaimana caranya menjual produknya ini juga sudah saya jelaskan di channel video saya ini. Ya, demikian ya penjelasan secara teori tentang cara mendistribusikan ikan online. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.